Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'd. Ikhwas sekalian rahimakumullah. Sampai kita pada kajian tentang ihdinas siratal mustaqim. Melanjutkan kajian kita surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan kajian pendek ini nanti ada manfaatnya. Ikhwas sekalian rahimakumullah. Kata ihdinas siratal mustaqim dimulai dari ihdina. Secara bahasa kata ihdi mempunyai tiga arti. Yang pertama adalah tunjukkanlah. Jadi ihdina artinya adalah tunjukkanlah kami. Kemudian arti kedua bisa kita katakan hidayahilah kami. Jadi Allah berikanlah kami hidayah. Kemudian yang ketiga kata ahda ini juga bisa berarti memberikan hadiah. Jadi ihdina ini bisa berarti ya Allah hadiahkanlah kepada kami. Apa yang kita mohonkan untuk dihadiahkan, apa yang kita mohonkan untuk dihidayahkan, yang kita mohonkan kepada Allah untuk ditunjukkan, yaitu as-siratal mustaqim, yaitu jalan yang lurus. Ikhwas sekalian rahimakumullah, di dalam tafsir Ibnu Abbas menjelaskan kata ihdinas siratal mustaqim ini dengan pernyataan arsyidna lid-dinil qaim. Ya Allah, tunjukkanlah kami, pandulah kami kepada agama yang tegak. Al-qaim artinya yang tegak. Ya Allah, pandulah kami ke arah agama yang tegak. Alladzi tardahu wa huwal Islam. Agama yang tegak itu adalah apa yang disebut dengan Islam. Atau beliau juga mengatakan wa yuqalu sabbitna alaihi. Atau tetapkanlah kami, teguhkanlah kami di dalam berislam itu. Jadi ihdinas siratal mustaqim mempunyai arti ya Allah tunjukkanlah kami kepada apa? Pandulah kami kepada agama yang tegak itu. Agama yang engkau ridhoi, agama yaitu Islam ini. Atau tetapkanlah kami di dalam agama ini. Wa yuqalu atau bisa juga dikatakan huwa kitabullah, yaitu kitab Allah. Atau ihdinas siratal mustaqim maknanya adalah ya Allah pandulah kami kepada kitab Allah, yaitu Al-Quran. Jadi yang dimaksudkan dengan as-sirat al-mustaqim adalah pertama agama Islam itu sendiri. Yang kedua Ibnu Abbas mengatakan Al-Quran. Jadi ikhwah sekalian rahimakumullah. Ketika kita sholat paling tidak, ketika kita sampai pada ucapan ihdinas siratal mustaqim, maka paling tidak dalam hati kita boleh mengatakan bahwa ya Allah tunjukkanlah kami ke dalam, hidupkanlah kami dengan Islam, hidupkanlah kami dengan agama, dan dekatkanlah kami ya Allah dengan Al-Quran. Tentunya ini ikhwas sekalian yang boleh kita detakkan di dalam hati kita ketika kita membaca ihdinas siratal mustaqim. Ikhwas sekalian rahimakumullah. Tentang bagaimana hidayah. Ihdina, kata ihdina ini mengandung hidayah di sana. Kita diingatkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala ketika beberapa detik lagi, ketika beberapa jenak lagi Allah Subhanahu wa taala menurunkan Nabi Adam alaihissalam dari surga, kemudian Allah meletakkannya, mengeluarkan dari surga, kemudian akan diturunkan di bumi. Maka kita diingatkan oleh Allah
tentang ayat ini, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul nahbitu minha jami'a." Wahai kalian, kami katakan, turunlah kalian semuanya. Ihbitu jami'a. Ihbitu minha jami'a. Fa imma ya'tiyannakum minni huda. Dan manakala nanti pasti akan kalian temui huda, minni dariku, huda, yaitu petunjuk, yaitu hidayah. Faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Siapa saja yang mengikuti petunjukku itu tadi, siapa saja yang mengikuti hidayahku itu tadi, jaminannya apa? Jaminannya adalah la khaufun alaihim, 1. Walahum yahzanun, 2. Ini tersebut di dalam surah Al-Baqarah ayat 38. Jadi sekalian rahimakumullah. Sekali lagi, di sini ada tafsiran Ibnu Abbas ketika beliau mengatakan kulna li Adama wa Hawa wa Hayyah wa Tawus wa Iblis. Jadi rupanya Allah Subhanahu wa taala memperkatakan ini, memberikan perintah turun ini kepada siapa? Kepada Adam, Ibu Hawa, Hayyah di sini nih. Beliau menyebutkan ular, kemudian Tawus ini burung merak, kemudian iblis. Iblis ini tadinya juga sama-sama di surga, kemudian diturunkan ke muka bumi. Jadi sekalian rahimakumullah, ketika Allah memberikan jaminan tentang apa? Tentang hidayah. Seolah-olah di sini Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa kalian nanti di bumi nanti, kalian akan menghadapi hal-hal yang kalian tidak mengerti. Akan lebih banyak yang kalian tidak mengerti daripada yang kalian mengerti. Oleh karena itu ikutilah aba-aba. Ikutilah hidayah, ikutilah petunjuk, ikutilah manual. Jadi kalian nanti turun dari surga, ikutilah manualnya. Maka sekalian kita diingatkan oleh pemahaman Syekh Muhammad Abduh. Syekh Muhammad Abduh ini adalah ulama Mesir. Beliau hidup pada tahun 1849 sampai dengan 1905. Beliau memaknai hidayah. Jadi hidayah ini sudah diberikan kepada umat manusia sesungguhnya. Juga diberikan kepada tanaman, juga diberikan kepada binatang di sini. Beliau membagi hidayah ini menjadi empat bagian. Yang pertama adalah hidayatul wijdan wal ilham. Jadi yang pertama diberikan oleh Allah Ta'ala untuk mencapai hidayah itu adalah hidayatul wijdan. Wijdan adalah insting. Jadi ma wujida, apa yang memang sudah ada, yaitu insting. Insting ini diberikan kepada manusia. Juga diberikan kepada binatang. Binatang ini punya insting. Juga diberikan kepada tanaman. Tanaman ini juga mempunyai insting. Bagaimana tanaman ini bisa tumbuh di tempat tertentu, akan tetapi tidak bisa tumbuh di tempat yang lain. Kenapa? Ada insting di sini. Kemudian yang kedua, tingkat kedua, beliau menyebutkan hidayatul hawas. Hidayatul hawas wal masyair. Jadi ada hidayah hawas. Hawas adalah panca indera. Indera atau perasaan, masyair. Ini di sini binatang dan manusia ini mendapatkan. Akan tetapi tumbuhan sudah tidak mendapat di sini. Tumbuhan tidak ada inderanya, tumbuhan tidak mempunyai rasa. Kemudian tingkat yang di atasnya adalah hidayatul akal. Hidayatul akli. Hidayah akal. Hidayah akal ini hanya diberikan kepada manusia saja. Akan tetapi
tidak semua manusia, tidak setiap manusia akan mendapatkan hidayah yang keempat, yang paling tinggi, yaitu hidayatuddin, yaitu hidayah agama. Nah, hidayah agama inilah yang hanya akan diberikan kepada orang-orang mukmin dan orang-orang muslim saja. Maka ewas sekalian rahimakumullah, dengan hidayah 4 inilah, maka kemudian kita dipersilahkan oleh Allah untuk memikirkan keadaan, untuk melihat kenyataan, untuk belajar dari alam, untuk kemudian secara lebih khusus Rasulullah SAW pernah bersabda, pernah memberikan jaminan di dalam Sahih Bukhari misalnya. Rasulullah pernah menandaskan mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa orang yang memang ingin, Allah ingin kepadanya, dikehendaki Allah untuk hidup dengan baik, yufaqihu fiddin, maka Allah pasti akan menfaqihkan dia, pasti akan mendekatkan dia kepada apa? Kepada kehidupan agama, kepada pakem-pakem agama, kepada aturan-aturan agama. Jadi boleh ketika kita selesai misalnya membaca ihdinas siratal mustaqim, maka hati kita mengatakan, ya Allah, dekatkanlah aku, dekatkanlah kami, anak-anak kami. Karena ada na di sini. Ya Allah, dekatkanlah kami, dekatkanlah keluarga kami kepada agama. Yang kedua kepada apa? Yang kedua kepada Al-Quran. Jadi ikhwah sekalian rahimakumullah, dengan hidayah inilah maka Allah mempersilahkan kepada kita untuk masuk ke dalam satu zona. Zona yang sering kita tidak tahu. Itulah yang saya sering sebut sebagai zona ilahiyah. Besarnya berapa? Besarnya adalah 99%. Mohon maaf, saya menyimpulkan kesimpulan ini dari satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, disebutkan di dalam kitab Musnad Ahmad. Nomornya adalah nomor 11.531. Di sana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyatakan, dan ini didengar langsung oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah bersabda, lillahi mi'atu rahmatin. Allah itu mempunyai 100 rahmat, 100 kasih sayang. Indahu tis'atun wa tis'auna. Akan tetapi di sisi Allah di sana masih disimpan di sisi Allah 99 rahmat. Wa ja'ala indakum wahidatan. Sementara Allah Ta'ala ini menjadikan satu saja rahmat. Diberikan kepada siapa? Kepada kalian, satu saja. Wahidatan. Tarahamuna biha bainal jinni wal ins. Yang dengan satu rahmat itu, maka kalian saling mencintai. Jadi adanya rasa cinta segenap umat manusia, adanya rasa cinta dari satu makhluk ke makhluk yang lain. Ada macan misalnya, di dalam sebuah film diceritakan ada harimau atau macan anak, kemudian dirawat oleh seseorang ketika masih bayi, kemudian ketika dia dewasa lalu dilepaskan. Rupanya kemudian si singa atau macan ini dia tidak lupa kepada siapa? Kepada tuannya. Setiap saat tertentu dia membawakan buruan itu ditaruh di depan rumahnya. Kadang-kadang kelinci, kadang-kadang kijang atau apa semacam itulah. Ternyata ada rasa sayang, ada rasa kasih.
Semua rasa kasih yang dimiliki oleh oleh manusia, oleh sekian makhluk itu. Ini hanya satu saja. Bagi Allah itu hanya satu saja. Jadi sesungguhnya kehidupan kasih sayang, kehidupan cinta, adanya rahmat dunia, rahmat di semesta raya ini sesungguhnya hanya satu. Allah Subhanahu wa taala masih menyimpan indahu berapa? 99%. Maka inilah yang mohon maaf sering saya simpulkan bahwa Allah itu, kawasan Allah itu bisa lebih 99% zona ilahiyah. Sehingga apa? Sehingga kita akan sering tidak tahu mengapa begini, mengapa kejadiannya begitu. Padahal nalar kita ini sudah maksimal, gitu kan. Belum lama. Baru saja ada sepasang suami istri, mohon maaf, menghina Al-Quran dengan melafalkan irama lagu Al-Quran. Kemudian tidak lama sesudah itu, dengan pajeronya, dia tidak sadar jika beberapa saat sesudah itu dia akan mati mengenaskan suami istri. Dengan hancurnya pajero itu, kita semua tidak tahu apa yang akan terjadi, pilihan kita ini benar atau salah. Maka kemudian kita memohon kepada Allah Ta'ala, ihdinas siratal mustaqim. Jadi rahmat Allah itu ada 100. Satu yang diberikan kepada kalian. Wa ja'ala indakum wahidatan. Kemudian yang 99 di mana? Yang 99 masih di-keep oleh Allah Ta'ala. Inilah mengapa kemudian kita perlu menegaskan sekali lagi ketika sampai di dalam ihdinas siratal mustaqim. Maknanya apa? Maknanya ya Allah, bimbinglah kami sampai kepadamu nanti. Sehingga kami sampai kepada Engkau. Sampai kepada akhirat dengan selamat. Tentunya kemudian Allah antara lain memberikan jaminan kalau saja kamu mau mengikuti manualku, kamu mau mengikuti Quranku, kamu mau mengikuti Islamku, maka jaminannya apa? Jaminannya adalah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Orang itu, manusia itu tidak akan mendapatkan rasa sengsara, tidak akan merasakan ada duka. Gitu. Bahkan di dalam satu ayat sebagai penutup kita kajian pada kesempatan kali ini, perkenankan saya kutip satu ayat Allah Ta'ala tersebut di dalam surah Fatir. Ayatnya ayat 29. Boleh nanti dilanjutkan dengan ayat ke-30. Di sana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jaminan begini. Innalladzina yatsluna kitaballah. Sesungguhnya orang yang selalu membaca kitab Allah. Wa aqamus shalah. Kemudian mereka ini menegakkan salat. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirraw wa alaniyah. Kemudian mereka juga sekaligus setia dengan berinfak di jalan Allah. Yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka adalah orang-orang yang berharap. Berharap akan apa? Berharap akan perniagaan yang mereka tidak akan pernah merugi. Jadi sekalian rahimakumullah. Salat, Al-Quran, salat, infak. Al-Quran, salat, infak. Ini akan memberikan jaminan apa? Ini akan memberikan jaminan yarjuna tijaratan lan tabur. Orang-orang ini akan dijamin oleh Allah Ta'ala. Bahkan perniagaannya dia tidak akan pernah hancur. Perniagaannya tidak akan pernah merugi. Meskipun para ahli tafsir sepakat bahwa yang dimaksudkan dengan tijaratan lan tabur, perniagaan yang tidak pernah merugi, ini maksudnya adalah surga.
Akan tetapi banyak saudara-saudara kita yang sudah mengamalkan dengan ini. Ihdinas siratal mustaqim boleh kita maknai secara operasional, secara praktek paling tidak, yaitu ya Allah, dekatkanlah kami kepada agama, dekatkanlah kami kepada Al-Quran, dekatkanlah kami kepada sholat, dekatkanlah kami kepada syariat. Karena hanya dengan inilah maka kita akan diberikan jaminan oleh Allah untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan jalan yang lurus. Jalan yang lurus inilah agama. Jalan yang lurus inilah Al-Quran. Contohnya apa? Contoh kecil saja. Contoh tadi adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jaminan orang-orang yang membaca Al-Quran. Sekarang ini ada kelompok-kelompok misalnya one day, one juz. Kemudian ada orang-orang yang selalu berjamaah di masjid. Kemudian infaknya kencang. Ya. Maka orang-orang yang seperti ini akan dijamin oleh Allah Ta'ala untuk mendapatkan apa? Yarjuna tijaratan lan tabur. Akan mendapatkan perniagaan yang tidak akan pernah bisa merugi. Demikianlah sekalian, kajian kita pendek mengingatkan ringkas bagaimana kita memaknai ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, pandulah kami. Ya Allah, hidayailah kami. Ya Allah, bimbinglah kami untuk senantiasa berada pada jalan agama, jalan Al-Quran, jalan syariat. Sebab hanya dengan ini, bukan hanya besok di akhirat, akan tetapi sejak di dunia pun Allah sudah akan berikan jaminan apa? La khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka tidak akan pernah ada rasa takut dan mereka tidak akan pernah ada rasa sedih. Tidak takut artinya berani, tidak cemas artinya tenang, kemudian tidak takut, tidak bersedih artinya senang. Artinya jika kita memang menghendaki hidup dengan tenang dan hidup dengan senang, maka ikutilah Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua diberikan anugerah oleh Allah sebagai umat yang mencintai Al-Quran. Allahumma barik lana warhamna bil Quran. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.